Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, Frau Nurhani und liebe Freunde. Ich bin Afanur Sifasari. Ich möchte heute über eine Kurzgeschichte mit dem Titel Herzenwärme, geschrieben von Susanne Luck, sprechen. Saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu ringkasan cerpen Herzenwärme. Yang kedua, penggunaan Alltagssprache dan literarische Texte dalam cerpen Herzenwärme. Dan yang terakhir yaitu penerapan literarische Verstehen und Fantasie des Lesers dalam cerpen Herzenwärme. Herzenwärme menceritakan tentang seorang perempuan bernama Yuna yang terpaksa harus pindah ke Jerman bersama ayahnya tanpa ibu dan saudara yang lain. Tidak dijelaskan masalah apa yang dihadapi Yuna, tidak dijelaskan juga secara rinci apa sebabnya Yuna pindah ke Jerman. Namun dalam cerpen ini menggambarkan keadaan yang sulit dan sangat melelahkan yang terjadi di kampung halamannya dulu. Di Jerman, dia tinggal bersama pamannya di sebuah rumah yang tidak terlalu luas. Nah, karena mendapatkan nilai pas-pasan pada saat kelas terakhir di Heimatnya dulu, pada saat di Jerman, Yuna memutuskan untuk mencari kerja. Perjalanan mencari kerjanya cukup sulit karena bahasa Jerman Yuna masih terbilang cukup dasar. Beberapa pekerjaan mengharuskan Yuna berbicara fasih bahasa Jerman. Dia sudah mendaftar ke Beratungsstelle, namun dia harus menunggu sekitar 5 minggu. Nah, karena itu menurutnya terlalu lama, akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan dari toko ke toko, mencari iklan-iklan pekerjaan di papan pengumuman atau jendela-jendela toko. Semua toko atau kedai sudah dia kunjungi, kecuali sebuah cafe shop. Karena ayahnya pasti tidak akan suka jika dia bekerja di sebuah tempat yang tidak ramah lingkungan. Nah, kedai kopi menghabiskan banyak air dan energi untuk membuat satu cup kopi. Namun karena ini harapan terakhirnya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kafe tersebut. Nah, sampai di sana, dia bertemu barista bernama Toby dan langsung melayaninya layaknya pembeli, padahal dia tidak membawa uang sama sekali. Nah, Toby memberikan minuman tersebut secara gratis. Karena merasa tidak enak, Yuna menawarkan untuk menggantikan uangnya. Mereka sepakat untuk bertemu besoknya di kedai kopi tersebut pada jam istirahat. Nah, Yuna merasakan perasaan yang tidak bisa dideskripsikan, perasaan nyaman pada saat bertemu dengan Toby. Nah, karena Yuna juga senang, akhirnya dia memiliki teman yang bisa diajak berbicara bahasa Jerman. Nah, akhirnya Yuna pulang dengan membawa cup di tangannya. Ayahnya melihat Yuna membawa cup tersebut langsung marah dan mengira bahwa Yuna sengaja membeli kopi tersebut, sengaja datang ke kedai tersebut. Akhirnya Yuna menceritakan bahwa dia datang untuk mencari pekerjaan karena itu adalah harapan terakhirnya. Lalu dia juga bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang barista atau pria bernama Toby, dan Yuna merasa nyaman dengan Toby, dan dia merasakan sesuatu yang sulit dideskripsikan saat pertama kali bertemu dengan Toby. Nah, mendengar hal tersebut, ayahnya malah semakin marah. Ayahnya tidak menyangka bagaimana Yuna bisa mengobrol dengan orang asing, orang yang baru saja ia temui, dan dia merasakan hal seperti itu. Ayahnya dan Yuna berdebat cukup lama, berdebat mengenai Toby dan juga mengenai pekerjaan di kedai tersebut. Pada akhirnya ayahnya mulai mengerti, ayahnya mulai paham dan tidak terlalu terlihat marah lagi. Nah, jadi Toby bisa dibilang sebagai mataharinya Yuna pada saat di Jerman. Dia menghabiskan banyak waktu bersama Toby dan membuat Yuna bersemangat berada di Jerman. Nah, cerita Herzenwärme sendiri ini cukup ringan dan menggunakan lebih banyak Alltagssprache dibanding literarische Texte. Beberapa contoh Alltagssprache yang saya temukan pada cerpen ini, yang pertama yaitu Alles klar, ich bin sofort bei dir. Nah, kalimat tersebut termasuk Alltagssprache karena biasa digunakan sehari-hari dan sederhana lalu mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada es folgte zwei schlaflose Nächte. Nah, kata Nächte di sini memiliki arti umum atau semua orang memahaminya sebagai satuan waktu atau keadaan di mana sudah gelap, jam sudah larut, jam menunjukkan sudah larut.
Nah, selain Alltagssprache, terdapat juga beberapa literarische Texte pada cerpen Herzenwerme ini. Nah, beberapa contoh literarische Texte yang saya dapat pada cerpen ini, yang pertama yaitu Ein kurzer Blick reichte und ihre Welt begann sich ihn zu kehren. Nah, kalimat tersebut merupakan literarische Texte karena mengandung ungkapan atau kiasan yang menunjukkan itu bukan arti sesungguhnya. Pada kata ein kurzer Blick reichte, maksudnya bukan secara literal saat kita mengedipkan mata dunia berubah, tapi menunjukkan singkatnya sebuah kejadian atau waktu. Jadi sesingkat itu dunianya langsung berubah. Lalu ada dieses Wärme lächeln. Nah, wärme dalam kalimat ini bukan berarti hangat dalam konteks suhu, melainkan kehangatan atau kenyamanan atau keramahan yang bisa dirasakan. Lalu kemudian ada tragen sich ihre Augen, scheint es, als würde ihr Herz einen Schlag aussetzen, nur danach mit doppelter Kraft weiter zu pochen. Nah, kalimat ini cukup rumit untuk dipahami pada saat saya membaca karya tersebut karena cukup panjang dan kata-katanya tidak biasa saya temukan pada teks-teks sehari-hari dalam bahasa Jerman. Lalu berkaitan dengan proses pemahaman pada saat saya membaca cerpen Herzenwerme ini, karena latar tempat cerpen tersebut berada di Jerman, sedangkan saya belum pernah sama sekali ke Jerman. Jadi saya menggunakan imajinasi atau pengetahuan yang saya tahu soal Jerman, yang saya lihat soal Jerman di internet, di Instagram, di sosial media, dan sebagainya. Ada bagian di mana Yuna bertemu dengan Toby di sebuah kedai kopi. Nah, saya membayangkan kedai kopinya seperti ini. Kedai yang nyaman, tidak terlalu banyak. Lalu ada juga bagian di mana Yuna mendeskripsikan perasaannya terhadap Toby. Nah, saya sebagai pembaca mencoba untuk menempatkan pada posisi Yuna, di mana Yuna merasakan kebahagiaan, kehangatan, atau rasa-rasa jatuh cinta lainnya yang sulit diuraikan. Sebagai remaja pasti kita pernah mengalami hal tersebut. Jadi pada saat membaca bagian tersebut saya merasa saya tahu perasaan ini tuh seperti apa gitu. Nah, setelah saya membaca cerpen ini, saya merasa cerpen ini cocok bagi mereka yang menyukai cerita pendek yang sederhana, lalu penggunaan bahasa yang tidak terlalu rumit atau kompleks. Hanya saja cerita ini memiliki ending yang menggantung atau membuat pembaca harus menyimpulkan apa akhir cerita dari cerpen ini. Sekian video praksis mengenai cerpen Herzenwerme karya Susanne Lux. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zahra Syafira. Di sini saya akan memvisualisasikan Kurzgeschichte yang telah saya baca, yaitu Saison Beginn oleh Elisabeth Langgeser yang diterbitkan pada tahun 1947 ke dalam gambar yang telah saya gambar berdasarkan pemahaman saya terhadap teks sastra tersebut. Lalu saya juga akan membacakan narasi yang telah saya ringkas ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Tinggi di pegunungan, dinding gletser sudah mulai turun. Sejauh mata memandang, terlihat padang rumput yang tumbuh kembali dan subur. Bunga-bunga liar membuka dirinya, dandelion membungkak dan membusungkan kepalanya. Bunga trolius seolah-olah dilumuri oleh krim kuning. Meledak dengan kebahagiaannya memantulkan cahaya dari langit biru. Masa liburan akan datang. Para pekerja di kota itu memulai pekerjaannya untuk menyambut para tamu dengan memasang tanda di depan kota kecil itu. Tak terlewati rumah-rumah dan penginapan pun dibuatnya seperti baru oleh pria-pria di sana. Musim liburan akan datang. Biasanya para wisatawan juga akan datang ke kota tersebut. Satu demi satu tanda bahaya, penanda kilometer, dan tiang panduan pejalan kaki menandai 2 menit ke Cafe Alpenrose. Di situ tempat para pria ini memasang tanda baru
berdiri sebuah salib kayu di mana di atas sosok kepala Kristus juga ada sebuah tanda prasasti. Ada sebuah tanda, tandanya yaitu INRI atau Yesus, yang artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Dua orang membawa tiang, tanda baru, dan sekop besar untuk menggali lubang untuk tiang tersebut di pundak mereka. Mereka menurunkan semuanya di bawah salib di pinggir jalan. Yang ketiga menempatkan kotak peralatan seperti palu, tang, dan paku di samping barang-barang mereka. Orang-orang itu sekarang mulai mendiskusikan di mana tanda itu akan menunjukkan efek terbaik. Mereka setuju bahwa tanda ini harus ditempatkan tepat di depan salib sebagai pesan selamat datang yang dikirim oleh desa untuk semua orang asing. Sayangnya, sebagian dari mereka berpikir bahwa tanda itu harus ditempatkan di area pom bensin di dekat jalan. Jadi orang itu membawa tanda tersebut lebih jauh. Saat mereka hampir memulai pekerjaan mereka, mereka menyadari bahwa tanda baru ini juga jauh dari papan nama kota. Lalu, sejak kota ingin mengklaim hak prerogatif tanda dan pesannya itu harus disampaikan lebih dekat, satu-satunya yang tersisa, solusi yang tersisa yaitu untuk meletakkan tanda itu di sebelah salib. Di sisi kiri berbatasan dengan pom bensin, sehingga sisi kanan dipilih sebagai lokasi akhir. Orang-orang itu menggali lubang dan cepat memakukan tanda itu ke tiang. Aktivitas mereka tidak luput dari perhatian orang-orang, anak-anak sekolah juga berlomba untuk membantu menyerahkan palu kepada para pekerja, juga berusaha menemukan batu dengan ukuran yang tepat. Beberapa wanita berhenti di depan mereka dan memperhatikan mereka. Tanggapan terhadap tanda di antara orang-orang yang pulang kerja dari hutan atau ladang bervariasi. Beberapa ada yang tertawa, beberapa menggelengkan kepala tanpa mengatakan apapun. Sebagian besar juga tetap tidak tergerak oleh pesan itu. Mereka tidak bertepuk tangan atau menolaknya, tetapi acuh tak acuh, menunggu untuk melihat bagaimana masalah akan berkembang. Saat orang-orang meninggalkan tempat salib dan mengemasi peralatan mereka, mereka semua melihat tanda itu. Dan cara yang puas mereka menuliskan, orang-orang Yahudi tidak diterima di kota ini. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ibrahim Rizky Rifai dengan NIM 1908965. Kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Der Mondscheindrache. Der Mondscheindrache adalah sebuah buku karya Cornelia Funke yang diterbitkan pada tahun 2012. Cornelia Funke, penulis sekaligus ilustrator dari buku ini, lahir pada tahun 1958 di Dorsten. Dia bekerja sebagai freelance ilustrator buku anak-anak. Karyanya yang terkenal yaitu Die Gespenster Jäger, di Wilden Hühner, dan di Tetenovel Trilogy. Sebelumnya, saya akan menceritakan kembali buku Der Mondscheindrache ini. Der Mondscheindrache menceritakan seorang anak kecil yang bernama Philip. Saat Philip bersiap untuk tidur, ia dikejutkan dengan buku miliknya yang tiba-tiba bergerak sendiri seperti ada yang sedang membaca. Philip yang terkejut, tetapi ingin tahu kenapa bukunya bergerak sendiri, mengamatinya dari balik selimut. Tiba-tiba, beberapa saat kemudian, ada seekor naga kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari selai jar keluar dari buku tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah naga muncul,
terdengar hentakan kaki, dan keluarlah Ksatria Putih berkuda. Mengetahui Ksatria Putih akan datang, naga panik dan memilih untuk bersembunyi di sebuah kastil mainan. Philip dengan berani melompat dari balik selimutnya, mencoba untuk menghalangi Ksatria Putih tersebut, tetapi Ksatria Putih tidak takut pada Philip. Sebagai bentuk penyerangan, Ksatria Putih mengacungkan tombaknya dan berlari ke arah Philip, kemudian menusuk kaki Philip. Philip yang marah segera meraih Ksatria Putih itu. Tapi tidak lama dari itu, Philip berubah jadi kecil, bahkan 3 kali lebih kecil dari ukuran Ksatria Putih. Mereka berdua terkejut dan terdiam. Setelah Ksatria Putih itu sadar, ia kembali menyerang Philip, tapi Philip bisa menghindar, dan ia memilih untuk berlari menuju kastil tempat naga bersembunyi. Saat dalam perjalanan, Philip mengalami rintangan. Pensil warna dan penghapus miliknya menghalangi gerbang masuk. Dengan susah payah, Philip memanjat dan akhirnya berhasil masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil, Philip bertemu dengan naga dan bertanya, "Apa yang Ksatria Putih itu lakukan?" tanya Philip. Ksatria Putih itu sedang mencari harta karun dan telah membunuh banyak naga dengan cara memenggal lehernya. Bahkan, ia pernah membunuh ksatria lainnya, jawab naga. Dahulu, naga selalu lolos dari Ksatria Putih, tapi tidak untuk sekarang. Philip takut dan merasa kasihan pada naga. Ia berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan Ksatria Putih. Philip melihat sekitar, mencari apakah ada sesuatu yang bisa ia pakai untuk menghentikan Ksatria Putih. Mata Philip tertuju pada mainan miliknya. Tapi sayangnya, remote untuk mengendalikannya berada jauh di atas meja. Melihat tubuhnya yang berubah menjadi kecil seperti sekarang, Philip tidak bisa dengan cepat mengambil remote tersebut. Philip berpikir kembali dan menemukan ide. Bagaimana kalau minta bantuan pada naga untuk terbang dan mengambil remote tersebut? Lalu Philip bertanya lagi pada naga. "Kenapa kamu tidak terbang saja, naga?" tanya Philip. Dan naga menjawab, "Aku tidak bisa terbang bila perutku kosong." Mengetahui naga tidak bisa terbang saat perutnya kosong, Philip akhirnya memiliki ide untuk memberikan bola meriam yang terbuat dari potongan roti pada naga. Philip memanjat ke tempat di mana bola meriam itu berada. Setelah sampai, Philip langsung melempar ke arah naga. Naga pun langsung melahapnya, dan naga pun terbang menuju tempat Philip berada. Setelah naga sampai, Philip langsung naik ke punggung naga, dan mereka pun terbang untuk mengambil remote. Akhirnya, Philip bisa mengendalikan mainannya dan memasukkan Ksatria Putih itu kembali ke dalam buku. Seketika, Philip berpikir, jika naga kembali ke buku yang awal, mungkin naga akan terus dikejar oleh Ksatria Putih. Sehingga Philip menyarankan agar naga pindah ke buku yang lainnya. Naga pun setuju, dan ia langsung masuk ke dalam buku baru itu. Pada akhirnya, Philip pun kembali ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, Philip terbangun dari tidurnya dan badannya sudah kembali seperti semula. Ia tidak percaya apa yang telah ia lakukan saat malam hari. Tetapi mainannya yang berantakan membuktikan bahwa petualangan tadi malam bukanlah mimpi. Sejak saat itu, Philip meninggalkan sebuah buku terbuka diterangi sinar bulan. Latar tempat dari cerita ini berada di kamar Philip, yang ditandai pada kalimat Philip lag in bed, started zum Fenster hinaus und schaute die Sterne, yang berarti Philip sedang berbaring di tempat tidur, menatap jendela, dan menghitung bintang. Selain itu, ciri dari latar tempat cerita ini
Terdapat juga pada dialog Philip yang menyebutkan bahwa "Du bist in meinem Zimmer und hier werden keine Drachen gejagt", yang artinya kamu ada di kamarku dan tidak ada naga yang diburu di sini. Yang selanjutnya ada latar waktu di buku ini adalah pada malam hari, karena penulis dengan jelas menyebutkannya di awal cerita, yaitu pada kalimat "Der Mond schien in Philips Zimmer", yang berarti bulan menyinari kamar Philip. Selain itu, penulis juga menguatkan penjelasannya di kalimat "Philip lag im Bett, startet zum Fenster hinaus und schaute die Sterne". Yang selanjutnya yaitu terdapat pesan tersirat dari cerita Der Mondscheindrache ini, yaitu bisa dilihat pada saat Philip dikejar oleh Kesatria Putih dan ada penghapus atau barang-barang lainnya yang menghalangi gerbang masuk kastilnya. Lalu ia berkata, "Ich sollte wohl doch öfter aufräumen", yang berarti ia harus membereskan barang-barangnya yang sudah dipakai ke tempatnya semula. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.